Ya, selamat malam teman-teman sekalian yang luar biasa. Malam hari ini kita jumpa kembali dalam acara kita Inspirational Charity. Dan sungguh luar biasa kalau pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang nanti beliau yang akan memperkenalkan diri sendiri. Dan selamat datang juga buat Pak Budi Juni Antara untuk yang pertama kali hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Ibu Pisyawati, selamat datang yang sudah kedua kali. Mohon kesediaan dari pangerannya kalau bisa hadir juga di tengah-tengah kita, karena saya rindu dengan Kangnya. Pak Nanda itu sebenarnya adalah saudara saya gitu loh, jadi biar datang. Ya, Pak Nanda seumuran, lahir dengan saya. Kalau memang sudah datang, nanti mungkin bisa videonya diperlihatkan. Malam hari ini kita akan sharing tentang topik yang luar biasa, ya. Jadi sharingnya kita masih seputaran buku yang kita pakai. Jadi buku yang kita pakai itu saya kasih lihat sedikit supaya jelas, ya. Kita based on Think and Grow Rich. Ini buku sejuta umat. Di mana cetaknya sampai jutaan eksemplar dan sampai hari ini pun masih kita pakai, ya, sebagai standar untuk seminar, untuk pelatihan dan lain sebagainya. Hari ini kita sudah sampai ke bab 7, ya. Kalau bab 7 dari Think and Grow Rich itu tentang imajinasi, ya. Jadi bagaimana luar biasanya imajinasi kita sehingga semua yang ada di dunia ini tercipta dari imajinasi di awalnya. Jadi kalau di buku Think and Grow Rich itu merupakan langkah kelima, ya. Langkah kelima menjadi kaya. Ya, kita semua tentunya ingin menjadi kaya, tetapi kayanya bukan hanya kaya secara finansial saja, secara lahiriah, tetapi juga bagaimana kita bisa kaya secara paripurna. Yang tidak kalah pentingnya adalah kaya hati. Ya, imajinasi itu adalah semacam bengkel, ya, di mana tempat kita mendesain rencana atau reka manusia itu mau menjadi apa, ya. Imajinasi itu ada yang statis, ada yang kreatif. Nah, kita coba sedikit bahas tentang imajinasi kreatif itu apa sih? Ya, jadi imajinasi kreatif itu adalah di mana pikiran manusia yang terbatas itu tersambung dengan kecerdasan yang tidak terbatas. Itulah yang melahirkan ide-ide yang luar biasa, yang kalau kita dulu kala tahu yang namanya Thomas Alva Edison, ya, pencipta lampu yang sehingga wajah kita bisa kelihatan cantik, ganteng pada malam hari ini, di mana itu dimulai dari imajinasi yang begitu liarnya dan dikombinasikan dengan kecerdasan yang tidak terbatas, percobaan yang berulang-ulang bahkan sampai 10.000 kali, sehingga terjadilah lampu hijab. Bukan hanya itu, banyak sekali penemuan-penemuan yang diawali dengan imajinasi yang luar biasa. Nah, imajinasi atau ide, yang suka disebut dengan ide juga, itu bisa kita rangsang dengan adanya emosi atau hasrat yang membara, burning desire. Jadi ada keinginan untuk mengatasi suatu problem, bagaimana cara solusinya. Nah, ketika kita dipaksa untuk berpikir kreatif seperti itulah, maka muncul ide-ide yang barangkali bisa disebut ide gila pada saat itu. Tapi setelah terjadi, wah, kita semua akhirnya berpikir, oh, luar biasa sekali idenya orang tersebut. Tapi sebelum itu terjadi, kita bisa melihatnya, ini orang aneh, ya. Kelihatannya dia datang dari planet lain, atau dia terlahir terlalu dini, belum zamannya. Ya, mungkin teman-teman sekalian ingat tentang terlahir terlalu dini belum zamannya adalah tokoh yang mengatakan bahwa dunia itu bulat, ya. Akhirnya dia harus mati gara-gara bukan tokoh, matahari sebagai pusat, bumi mengelilingi matahari, tetapi pada saat itu terjadi hal yang sebaliknya yang dipercaya, sehingga orang yang mengemukakan ide bahwa bumi mengelilingi matahari adalah ide yang aneh dan dia harus dibunuh pada saat itu. Nah, ide-ide seperti apa yang gila yang kita nanti bisa lakukan? Nah, kalau hari ini kan share-nya kita berimajinasi untuk bisa
cycling the world ya, keliling dunia. Nah, pembicara kita nantinya itu adalah orang-orang yang sudah sebagian waktunya dipakai untuk keliling dunia gitu ya. Dimulai dari imajinasi. Cerita tentang imajinasi dari saya sendiri tentang keliling dunia. Pertama saya berpikir tidak mungkin akan melakukan itu. Saya ingat ketika itu saya kelas 3 SMA, sepupu saya ngajakin, yuk bikin paspor. Bikin paspor, nggak kebayang dalam hidup bakal memakai itu paspor. Tapi ya puji Tuhan dengan pekerjaan, sejak saya ditawarkan pertama kali bikin paspor, nggak sampai 10 tahun kemudian, nggak sampai 5 tahun kemudian ketika saya bekerja, saya sudah bisa memakai paspor itu. Ya, yang dekat lah ke ASEAN, ke Singapura waktu itu. Sehingga setelah itu ada negara berikut lainnya, ternyata sesuatu yang tidak berani saya pikirkan pun bisa terjadi. Apalagi ketika kita berani memikirkan ide untuk memperoleh sesuatu hal yang luar biasa dalam ide kita, dalam diri kita. Contoh ide yang luar biasa, teman-teman tahu Coca-Cola tentunya ya. Coca-Cola tahun pertama dijual di dunia tidak sampai 25 botol. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Seluruh dunia tahu itu apa Coca-Cola. Kemudian kalau kita dengar cerita Kolonel Sanders ya, itu bisa seperti saat ini kita bisa menerima sampai di Indonesia, sampai di Bali, sampai di seluruh Indonesia itu karena ada ide pertama kali ketika restorannya dia dibuka, kemudian ada jalan tol sehingga restorannya jadi sepi. Sehingga dia punya ide gimana caranya sekarang saya tetap bisa survive. Dia tawarkanlah ide resepnya, ya. Karena ide resepnya ini ada yang beli 1, 2, 3, dan sampai sekarang kita bisa melihat KFC ada di mana-mana. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Indonesia, ya. Di Indonesia kita kenal produk yang begitu luar biasa dan fenomenal, bahkan CEO-nya sekarang sudah jadi salah satu jajaran menteri. Ya, kita tahu tentunya siapa beliau. Itu adalah orang yang berpikir tentang solusi apa yang bisa diberikan dengan melihat keadaan saat ini. Nah, di kondisi pandemi ini kita pun juga diharapkan untuk bisa berpikir kreatif dengan kondisi saat ini apa yang bisa saya lakukan untuk membuat kehidupan saya jadi lebih baik. Ya, jadi mari kita mulai berpikir kreatif supaya kita bisa memberikan ide perbaikan terhadap kehidupan orang banyak. Ketika kita selalu berpikir tentang solusi, maka pada saat itu mudah sekali akan terlatih otak kita apa yang mesti saya lakukan untuk mengatasi solusi ini. Jangan berpikir yang global lah, terlalu jauh. Tapi coba kita lihat di sekitar kita. Saat ini banyak sekali bisnis rumahan yang bisa jualan. Kalau saat ini kita melihat yang sudah pakai aplikasi banyak. Ternyata di kondisi ini di komunitas saya pun ada jasa yang sedikit balik ke belakang tanpa aplikasi. Itu komunitas yang sangat kecil. Dan ternyata ada sebagian orang yang masih suka dengan harga yang jauh dekat sama. Ya, jauh dekat sama itu artinya ketika jarak saya agak jauh dengan tarif yang sama, saya merasa dapat harga lebih murah. Ya, nah kita tidak kebayangkan orang sekarang sesuai dengan jarak kita bayar sekian. Ternyata ada kondisi pokoknya jauh dekat kamu tak kasih harga sekian. Orang jadi tertarik dan itu ada pasar tersendiri. Oleh karena itu mari kita berpikir tentang kehidupan, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dunia ini menjadi lebih baik. Dan yang berikutnya sedikit saya akan sharing tentang bagaimana tentang ide atau imajinasi yang kita punya itu ada dorongan yang luar biasa kita bisa miliki itu menjadi berkembang. Walaupun kita sudah tiada, ide kita itu akan tetap abadi karena tetap dipergunakan walaupun kita sudah tidak ada. Oleh karena itu, kalau penulis Pak Budi Soekardi, saya kira sempat dengar mungkin quote, makanya ingin jadi penulis. Saya pernah ikut salah satu kursus yang mengatakan gini, terbitkanlah satu buku sebelum mati. Karena
Ya, yaitu legasi. Kalau kalau mati tidak meninggalkan sesuatu ya jadi uh, mudah kita dilupakan ya. Tapi sahabat kita Brother Budi Trendy ini sudah memulai untuk menjadi penulis. Biasanya kalau udah nulis 1 jadi 2, 3 dan bisa jadi solusi ya. Kita sebentar dengar pemaparan beliau. Nah, jadi yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa imajinasi kita itu bisa melampaui ketakutan yang kita miliki. Oleh karena itu, tipsnya adalah ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, atau apapun itu, pikirkanlah solusinya sehingga kita mampu mengatasi apapun problem yang kita hadapi maupun orang lain. Ya, tentunya imajinasi ini akan semakin liar karena pembicara berikutnya sudah mempersiapkan materi yang sungguh luar biasa dan beliau akan sharing tentang latar belakangnya sebelum pemaparannya. Oleh karena itu, mari kita sambut dengan luar biasa Brother Trendy Budi. Silakan. Ya, saya langsung aja kali ya, atau juga sudah pada kenal. Biasanya inspirational charity itu kan kita-kita aja ya. Oke, jadi saya akan mulai dengan sebuah perbandingan antara manusia dan hewan. Ya, dulu konon katanya salah satu yang membuat manusia adalah manusia dan bukan hewan adalah kemampuannya untuk berbicara. Oke, karena bedanya kita, otaknya kita itu kurang lebih sama. Tapi binatang itu nggak punya prefrontal cortex, ya, tidak punya otak kecerdasan. Nah, kembali ke perbedaan ya antara keduanya. Tadinya dikira komunikasi, kemampuan bicara adalah satu-satunya faktor pembeda. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Ya, ternyata binatang pun sampai taraf tertentu mereka dalam tanda petik bisa berbicara. Dan dunia sempat kaget dengan adanya seekor gorila yang bernama Koko, ya, K-O-K-O, ya. Koko ini konon katanya menguasai bahasa isyarat ratusan, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan manusia. Jadi patahlah sudah sebuah pemikiran yang mengatakan binatang itu tidak bisa berbicara karena terbukti dengan Koko. Berarti perbedaannya apa? Nah, masuk ke tema kita, perbedaan antara manusia dan binatang adalah kemampuan berimajinasi. Ya, imajinasi is what makes us human. Ya, bayangin kalau binatang ya bisa berimajinasi ya. Misalnya apa ya? Misalnya anjing dan kucing kan sudah dari zaman leluhur kita tuh berkelahi terus. Kucing sama tikus sudah berkelahi terus dari dulu. Bayangin kalau si kucing ini bisa berimajinasi ya. Kemarin saya serang itu tikus dari arah ini dan itu gagal. Gimana kalau lain kali saya mengendap-endap di belakang? Ya, saya punya rencana begini, wah, kalau binatang bisa seperti itu hebat. Tapi kan kenyataannya binatang tidak memiliki prefrontal cortex, akibatnya binatang walaupun dalam tanda petik sampai taraf tertentu bisa berbicara, mereka tidak bisa berimajinasi, tidak bisa mengenang masa lalu dan mengambil pembelajarannya, tidak bisa membuat rencana atau strategi masa depan. Kalau mereka bisa, habislah kita. Tikus-tikus di rumah akan menjadi sangat pintar. Ya. Oke, apa itu imajinasi? Imajinasi adalah kemampuan berpikir secara sengaja. Berpikir secara sengaja. Ya. Kalau berpikir, itu kan adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tapi kalau kita dengan sengaja berpikir, proses sengaja berpikir itu menyedot energi kita sangat besar, teman-teman. Ya. Bahkan ada seorang ahli yang mengatakan dia menyedot sampai 25-30% dari energi tubuh kita. Makanya berpikir dengan tujuan tertentu itu tidak gampang. Ya, berpikir untuk sebuah tujuan tertentu itu tidak gampang. Oke. Saya dulu pernah punya pengalaman ya, mungkin para trainer di sini pernah mengalami. Sewaktu pertama-tama kali saya kasih presentasi, saya mengajar, saya itu hanya mengajar kira-kira 3 jam. Tapi habis itu saya capeknya minta ampun. Saya baringan. Dan itu saya benar-benar kayak kesedot gitu energinya.
saya baru sadar ternyata proses berpikir itu butuh sebuah energi yang sangat besar. Berpikir yang sungguh-sungguh untuk mencari sebuah solusi, itu adalah sebuah keterampilan ya, yang perlu kita lakukan untuk memaksa diri kita menemukan solusi, apalagi ketika kita dihajar oleh pandemi. Oke, nah sekarang, kenapa kita berpikir? Nah ini yang menarik, kenapa kita mau berpikir? Ya, ada salah satu buku yang bagus dari Edward de Bono. Ya, Edward de Bono ini adalah pakarnya berpikir, ya. Dan dia pernah mengatakan, nah ini adalah sebuah faktor aha yang luar biasa buat saya pada waktu mendengarkan. Dia bilang begini, kita berpikir karena kita berpikir supaya kita tidak lagi berpikir. Hah? Kita berpikir supaya tidak lagi berpikir. Iya, supaya semuanya jadi otomatis gitu. Ya, seorang karyawan baru misalnya, ketika dia baru mulai bekerja, dia itu dikasih list, dia itu dikasih daftar tugas gitu ya. Setiap hari dia kebiasaannya dibentuk oleh daftar tugasnya itu. Begitu datang, cek email, sudah centang. Habis itu bikin ini, sudah centang. Begitu terus. Apa yang terjadi setelah 1 bulan? Yang bersangkutan tidak lagi butuh daftar, ya, kebiasaannya sudah terbentuk, akibatnya sudah jadi autopilot, sudah jadi otomatis, ya. Jadi kita berpikir supaya nantinya kita tidak lagi berpikir. Kenapa? Karena berpikir takes a lot of energy. Supaya fokus kita bisa kita gunakan untuk memikirkan hal-hal lain yang lebih penting, ya. So tujuannya adalah autopilot. Nah, menyambung yang tadi Brother Budi katakan, tujuan kita berimajinasi adalah tadi sudah disinggung, ya, supaya membuat segala sesuatunya menjadi lebih cepat, lebih nyaman dan lebih mudah. Itu tujuannya. Lebih cepat, lebih nyaman, lebih mudah. Kenapa? Karena kita ini sebagai manusia pada dasarnya itu secara naluri dari sononya kita itu orang-orang malas, bener nggak? Ya, kita males dulu nih di zaman saya ya, ke televisi itu channelnya harus kalau mau ganti harus diputar. Waduh, ketahuan nih usianya ya. Kemudian kaset ya yang ada pita itu kalau mau dengar lagu tertentu harus di-rewind ya. Masih pakai VHS gitu ya. Harus diganti side A, side B gitu ya. Ya, zaman dahulu hidup penuh dengan challenge-nya sendiri-sendiri, tapi kemudian kenapa nggak ada sebuah penemuan yang membuat shortcut ya, yang membuat proses ini jadi semakin nyaman, semakin cepat, semakin singkat gitu. Nah, karena ada imajinasi itu, akhirnya ada sebuah dorongan untuk merealisasikan apa yang menjadi impian. Ya, tadi Putu Budi sudah bilang, semua mulai dari impian. Ya, everything is created twice, kata Stephen Covey. Segala sesuatu diciptakan 2 kali. Pertama-tama dalam imajinasi, blueprint-nya, kedua dalam bentuk nyata. Ya. Nah, kalau kita ngebayangin dulu, Sony, ya, Ichiro Sony punya ide, imajinasi yang gila. Saya mau ada Walkman, ya. Jadi orang nggak perlu bawa tape recorder yang segede bagong. Hah? Walkman kecil segini? Ya, saya mau ada penemuan seperti itu. Gimana caranya? Nggak tahu, pokoknya kalian lakukan. Itu imajinasi saya. Akhirnya mereka lakukan. Ya. Kemudian, selang berapa ratus tahun kemudian, Steve Jobs pokoknya saya mau ada iPod, semua lagu di sini. Hah? Sekecil ini gimana caranya? Pokoknya kalian pikirkan. Ya, justru karena imajinasi liar seperti itulah, dunia kita menjadi berubah, di mana segalanya menjadi lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih mudah. Ya. Dan satu lagi nih, lebih murah. Ya. Kreativitas, imajinasi, itu membuat segala sesuatu jadi lebih murah. CD kosong, itu kalau beli itu sekitar 2.000-3.000. Begitu direkord sama lagu-lagunya Britney Spears, dijual albumnya Britney Spears, 30.000 atau bahkan 75.000 ya. Kertas kosong
begitu dicetak Harry Potter di atas kertas kosong itu dijual, wah harganya jadi nggak karu-karuan. Kain bal-balan, begitu dibuat pakaian, baju, dijual menjadi jauh lebih mahal. Oke, berarti kreativitas itu kenapa? Supaya, ingat tadi, berpikir supaya nggak berpikir. Kalau Putu Budi pernah singgung waktu itu, unconscious competent, ya kan? Semua jadi serba autopilot, semua jadi serba mudah. Itulah alasan kenapa kita berpikir. Oke. Nah sekarang, kita ngomongin kreativitas nih. Wah, saya kan bukan orang yang kreatif. Nah, ini yang menarik. Kreativitas itu bukan menandakan ciri atau kepribadian seseorang, bukan. Ya, kreativitas itu ada pada tindakan, ada pada perbuatan, ada pada kebiasaan. Itu kreativitas. Jadi nggak bisa kita bilang saya bukan orang kreatif. No, kita semua adalah orang-orang yang kreatif. Kenapa? Ingat, tujuan kita kreatif, tujuan berimajinasi adalah membuat segalanya jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, lebih nyaman. Kalau misalnya teman-teman pernah gagang kacamatanya pernah copot, lalu Anda ambil tusuk gigi, nah Anda sudah kreatif. Iya kan? Atau Anda mungkin pernah showernya itu nggak bisa bekerja, Anda ambil botol aqua gitu ya, Anda bolong-bolongin, Anda plaster, wah, itu sudah kreatif gitu ya. Jadi kreatif adalah menemukan cara tanpa mengeluarkan cost yang sangat besar gitu. Jadi pertama-tama mindset-nya harus dibenerin dulu nih, jangan bilang saya nggak kreatif, karena kreatif adalah masalah perilaku, adalah masalah tindakan. Oke, Tony Buzan, ya, pencetusnya mind map, pernah bilang begini, kita semua itu lahir sebagai makhluk yang sangat kreatif. Dan ada sebuah survei yang menarik yang mengatakan umur 0 sampai 5 tahun, kreativitas kita itu 98%. Umur 6 sampai 17 tahun, kreativitas kita tuh turun 30%. Ya. 18 tahun ke atas, kreativitas kita tuh cuma 12%. Ketika umur 50 tahun ke atas, kita jadi sama sekali tidak kreatif. Menarik ya. Anak-anak kecil itu kreatifnya minta ampun. Tony Buzan pernah bilang begini, anak kecil umur 5 tahun ke bawah, bayi misalnya, coba lihat bayi. Bayi itu adalah ilmuwan, ya, dan lidahnya adalah laboratoriumnya. Ketika dia menemukan apapun, dia langsung memasukkan ke dalam laboratoriumnya. Untuk apa? Untuk mencari apakah ada semacam nilai jual dari barang ini, gitu ya. Jadi seorang anak itu adalah seorang ilmuwan. Dia meneliti segala hal. Dia mencoba dengan lidahnya, dengan tangannya, dan sebagainya. Lalu dia suka memukul-mukul apapun yang dia temui untuk melihat apakah ini alat musik. Dia adalah seorang musisi untuk menemukan nada, ya. Dan dia adalah seorang pedagang karena setelah dia udah uol itu dia kasih orang, mau nggak lo? Ya. Dan seraya dia mulai mengenal sekolah imajinasi, dia mulai menulis kata-kata pertamanya dan dia adalah seorang sastrawan. Gitu. Jadi seorang anak kecil itu adalah sebuah tanda yang sangat jelas bahwa manusia itu dari kecilnya kreatif. Nah, yang membuat manusia nggak kreatif, yang ketika kreativitasnya turun, itu umur 6-17 tahun, thanks to school, pilihan ganda, benar salah, ya, mencari jawaban, ya itu kan semua, ya kita nggak usah bahas lah ya, kita sudah bahas. Ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa kreatif. Nah, ini mungkin akan saya tutup presentasi saya dengan tips sederhana bagaimana caranya kita bisa menjadi kreatif ya. Otak kita ada 2 gaya kerja yang menarik dan ini saya temukan dari proses menulis buku. Kalau tidak salah mentor saya datang di sini ya. Jadi beliau mengajarkan kalau kamu mau nulis buku atau kalau kamu mau bikin YouTube video seperti ini, pertama-tama kamu harus gunakan otak kreativitas. Jadi kamu tulis aja semuanya, kamu rekam aja apapun yang kamu katakan. Habis itu endapkan, lalu tonton lagi, dan jangan pakai otak kreativitas. Pakai otak kritik, ya, criticism, ya. Jadi kreativitas, lepaskan imajinasimu, kemudian kritik. Jadilah seorang haters. Lihat dari sudut pandang haters.
Putu Budi gemes sama saya karena saya sudah buat banyak video tapi jarang saya upload. Kenapa? Ketika saya lihat dengan kacamata haters, saya nggak suka gitu. Karena saya lihat ini video lemah, ada banyak titik kelemahan, makanya saya tarik kembali. Jadi biarkan imajinasi liar seliar-liarnya, gunakan creativitas thinking, tapi kemudian bantai idemu sendiri keesokan harinya, ya. Nah, kreativitas itu, ini poin terakhir ya, habis ini ke Pak Andran ya. Kreativitas itu adalah masalah apa? Masalah tempat. Masalah tempat. Kalau misalnya teman-teman di kantor, ya, biasanya Anda tidak kreatif di kantor. Kenapa? Karena asosiasi Anda dengan kantor itu adalah membosankan, mengerikan, gimana bisa kreatif itu. Ketika misalnya Anda buntu ya di kantor nih, Anda jalan-jalan, Anda menghirup udara segar, ya, Anda kemana dulu gitu. Tiba-tiba dapat ide. Ide jarang sekali kita dapatkan di kantor. Biasanya waktu kita termenung pagi hari. Di sanalah ide-ide kita dapatkan ya. Makanya kantor Google atau kantor yang lain ya, Facebook ya, itu kan kantornya itu waduh mewah sekali sampai bisa ngasih makan binatang. Kenapa? Itu untuk meningkatkan kreativitas ya. Jadi tempat sangat penting untuk memicu otak kreativitas kita dan kemudian pergaulan gitu. Kita bergaul dengan orang-orang yang kreatif, kita nonton tayangan-tayangan YouTube yang kreatif ya. Saya pernah melihat satu tayangan YouTube tentang botol aqua. Itu bisa dipakai untuk apa aja. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Coba deh nanti suatu saat di YouTube ya, dilihat cara-cara kreatif memanfaatkan botol aqua yang sudah tidak terpakai. Ketika kita lihat itu, otomatis teman-teman, daya kreativitas kita akan naik dengan sendirinya gitu. Dan kita langsung melihat, waduh, apalagi yang bisa saya lakukan gitu ya. Dan saya pernah melihat sebuah lukisan di sebuah hotel besar. Itu lukisannya dibuat dari sampah yang mereka temukan di pantai. Mereka pasang sampah itu dengan sedemikian rupa sehingga menjadi barang yang sangat mahal. Ya, so apakah saya orang kreatif? Jawabannya adalah ya. Saya orang kreatif asal saya banyak menggunakan otak kreativitas kita dan jangan tahan kreativitas kita. Biarkan saja, ya. Kalau kita buat 10 ide, biarkan saja, endapkan itu. Kemudian mungkin besoknya kita bisa pilih 2 atau 3 ide yang terbaik untuk kemudian kita pursue lebih jauh gitu ya. Kita sempurnakan lebih jauh. So kira-kira begitu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Chairman nanti baru lempar ya. Monggo. Oke, luar biasa sekali. Kita berikan aplaus buat Bapak Trendy Budi. Ya, selamat datang Bu Lina Aida, ada di tengah-tengah kita, Pak Nengah Musa, kemudian NP ini ya, coach-nya Pak Trendy Budi atau Bu Yulia? Bukan. Ya, oke. Selamat datang buat teman-teman sekalian. Dan pembicara kita berikutnya, ya, beliau bukan hanya berimajinasi cycling the world, tetapi mengalaminya sendiri. Ya, oleh karena itu mari kita sambut Bapak Andran. Silakan Pak Andran. Suaranya masih... Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih host Bapak Putu Budi sudah memberikan kesempatan ya untuk saya menyampaikan waktu 10 menit atau 15 menit. Tapi mohon izin saya memperkenalkan diri dulu karena ada beberapa teman-teman yang juga hari ini baru join. Nama lengkap saya adalah Andran Swardono, ya. Panggilannya adalah Andran. Sampai saat ini saya banyak berkecimpung, latar belakang saya itu adalah di human capital development, ya, menangani mengenai employee di satu perusahaan. Saya banyak sekali pindah-pindah di perusahaan sebelumnya di bidang hospitality, kemudian beberapa tahun saya pindah lagi ke retail, kemudian masuk lagi di company-company lain ya, di Bali maupun di luar Bali. Kemudian terakhir itu saya cukup lama, hampir 11 tahun, itu di salah satu holding company terbesar juga, cukup ternama, itu di Bali. Saya di posisi di corporate human capital and training development manager. Ya. Kami membidangi banyak usaha, dan cukup menarik pengalaman di sana. Nah ini malam ini topiknya adalah imajinasi, kemudian kita kaitkan sedikit juga nanti merembet apa hubungannya imajinasi dengan traveling around the world begitu ya. Ini penting banget apalagi buat perusahaan.
Jadi gini teman-teman, saya akan mulai juga masuk di area bagaimana sih imajinasi itu bisa terhubung dengan perusahaan. Artinya bagaimana perusahaan bisa maju, perusahaan itu bisa berkembang dengan memberdayakan orang-orangnya atau tim-timnya untuk bisa berimajinasi tinggi, bisa boosting mengenai kreativitas ya, kemudian bisa menciptakan hal-hal baru yang bisa diimplementasikan di dalam perusahaan itu sendiri. Gitu ya. Nah, di setiap perusahaan yang pernah tempat saya bekerja, itu ada program yang namanya adalah Holiday Reward. Ya, Holiday Reward. Dan di corporate, di company holding terakhir itu, saya menciptakan sendiri program itu, artinya dari sisi SOP dan kemudian teknis, programnya, detailnya, benefitnya, kemudian destination-nya, sampai pengaturan setelah pulang itu, apa yang mereka dapat. Jadi, Holiday Reward itu saya kombinasikan dengan yang namanya adalah studi banding. Nah ini menarik sekali buat perusahaan ya, dan itu pengalaman saya cukup berhasil, kita bisa implementasikan. Jadi begini teman-teman semuanya ya, salah satu direksi kami itu mempunyai otak kiri yang sangat kuat sekali, ya otak kiri yang sangat kuat. Otak kiri ini tentunya lebih banyak bekerja mengelola mengenai kreativitas gitu ya. Jadi selalu big dreaming begitu ya, selalu berimajinasi, itu menggunakan otak kiri. Tapi kalau otak kanan biasanya lebih banyak menekankan mengenai penghitungan dan sebagainya. Ya. Nah, waktu saya di perusahaan terakhir, saya masuk di 3 tahun pertama, itu belum ada yang namanya program Holiday Reward dan juga belum ada program yang namanya studi banding. Di 2 tahun belakangan, di 2 tahun pertama, saya mengamati bahwa karena ini bidangnya hospitality di perusahaan kami, maka banyak sekali yang kita itu ketinggalan. Di perusahaan kami itu ketinggalan mengenai quality of service, mengenai equipment-nya, mengenai sistemnya, gitu ya, mengenai culture kerjanya, itu banyak sekali ketinggalan. Maka waktu itu direksi menyampaikan ke saya, Pak Andrian, gimana nih caranya supaya kita bisa berjalan, perusahaan ini bisa dinamis, tetapi tetap modern, tetap apa namanya tidak ketinggalan, dan terutama manpower-nya ini yang harus kita boost dulu gitu ya. Maka waktu itu ya kami di HRD selalu di guidance oleh top management, yaitu general manager, corporate general manager. Kebetulan program pertama itu saya garap 1 bulan, saya desain 1 bulan dan bersyukur itu disetujui oleh pimpinan. Ya, tujuannya apa studi banding ini? Ini banyak sekali teman-teman semuanya ya. Studi banding ini tujuannya adalah satu yang jelas, karyawan selain mendapatkan itu tadi ya Holiday Reward, karena Holiday Reward ini juga ada requirement-nya untuk bisa mendapatkan Holiday Reward, baik itu berwisata di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Persyaratan pertama itu adalah karyawan harus bekerja. Oh, ya, Pak Andrannya kayaknya hilang. Oke, mungkin ada ya. Lo sinyal ini mendadak lo sinyal. Iya, Andrannya lo sinyal. Gak apa-apa. Tapi bro, tadi kita udah dapat poinnya tadi ya. Jadi memang banyak perusahaan yang mengencourage, mendorong timnya untuk mencapai poin tertentu. Nah, kalau ngomong soal poin tertentu nih butuh budi jagonya dia. Karena memang begini, traveling, pengalaman itu menyatukan anggota tim ya bro ya, bener ya? Setuju. Jadi mereka tuh ketika mereka pulang, mereka lihat foto-fotonya, jadi ada 2 tujuan yang dicapai oleh perusahaan dengan Holiday Reward. Holiday Reward itu ya, pertama menyatukan semangat tim, kedua memiliki imajinasi yang lebih liar kan ketika mereka pulang kan. Iya. Fresh idea jadi keluar pada saat setelah selesai kita melakukan trip yang mungkin belum pernah terbayangkan di seumur hidup mereka bakal ke
tempat tersebut, entah Iya. itu holiday maupun studi banding. Oke. Karena gini bro, ada Ya. satu istilah dalam bahasa Inggris yang mengatakan we do not need to reinvent the wheel katanya ya. Jadi nggak perlu kita menciptakan roda karena roda itu sudah tercipta. Salah satu kreativitas yang paling mudah adalah ATM. Amati negara lain ngapain, Ya. kemudian tiru dan modifikasi ya. Oke. Nah, betul. tadi Pak Andrian mungkin sudah singgung sedikit mengenai holiday reward. Kita akan kembali ke beliau. Gimana kalau kita langsung ke Bu Maya nih? Iya, halo Pak. Ya, silakan. Nanti kalau memang bisa connect lagi dengan Pak Andran, selesai Bu Iya. Maya, Bu Maya, habis itu Pak Andrian. Iya. Pak Andran Ya. lagi. Ya. Ya. Oke. Maaf, saya sudah connect. Silakan, Oh, Bu Maya. Ya, Ya, lanjut. tapi nggak Kalau apa-apa. Oke, gitu. Gak apa-apa, lanjut. gak apa-apa. Lanjut. Gak apa-apa, Bu Maya aja, Bu Maya aja. Bu Maya aja dulu. Oke. Oke, Bu Maya Saya dulu ya, dulu. boleh. Oke. Mohon maaf. Halo Silakan, Bu semuanya. Maya. Ya. Ya, selamat malam. Perkenalkan, salam kenal untuk semuanya. Mungkin ada beberapa yang mungkin saya belum kenal. Saya Maya Ervida, saya asli dari Surabaya. Mungkin latar belakang saya berbeda dari bapak-bapak yang ada di sini semua atau ibu-ibu, karena saya saat ini sebelumnya saya adalah mantan awak kabin atau mungkin biasa dibilang cabin crew. Kalau dalam bahasa Indonesianya pramugari. Dan saat ini pekerjaan saya adalah seorang instruktur, flight attendant instruktur di salah satu kampus penerbangan yang ada di Bali. Jadi saya menyalurkan apa pengalaman, ilmu, dan skill yang saya punya pada saat saya menjadi awak kabin, saya salurkan kepada teman-teman semua di lembaga kursus penerbangan yang spesifiknya membahas tentang ilmu kepramugarian ataupun flight attendant. Awal karir saya pertama kali bergabung menjadi seorang pramugari atau cabin crew tahun 2003. Ya, 2003 itu saya nggak punya pikiran bakalan jadi seorang pramugari. Pada saat itu pikiran saya ya udah habis selesai melanjutkan pendidikan, saya pasti mau senang-senang dulu, mau lepas buku, saya mau happy-happy, saya mau ore-ore dulu sama teman-teman. Ya, mungkin kaum milenial sekarang mungkin pikirannya seperti itu ya, Pak Budi. Jadi banyaknya mereka merasa aku lelah, aku capek dengan buku ya, tapi tidak menutup kemungkinan sisi imajinasi kita juga harus tetap jalan. Nah, di situ saya berpikir teman-teman saya saat ini happy-happy. Saya boleh dong happy-happy juga gitu kan ya. Tapi saya mau happy-happy yang bermanfaat buat saya. Pada saat itu saya ngeliat ada seorang pramugari jalan di depan saya pada saat saya di bandara. Saya istilahnya lagi nganter kalau nggak salah kakak saya baru pulang terbang. Terus saya melihat seorang pramugari, oh kok kayaknya elegan ya, tapi mereka bisa saja pindah dari satu kota ke kota yang lain, kayaknya tuh amazing buat saya. Saya jadi berpikir, boleh nih saya berimajinasi untuk menjadi salah satu dari mereka. Jadi pikiran saya seperti itu. Tapi kalau cuman berimajinasi aja, tapi tanpa berani mencoba atau takut untuk mencoba, gimana caranya supaya saya bisa mengejar mimpi saya untuk menjadi seorang seperti itu. Kalau cuman diam aja, nggak ada malas untuk mencari informasi dan segala macam, maka imajinasi yang kita punya juga akan sia-sia juga jadinya, nggak akan tersalurkan apa yang kita inginkan. Karena itu saya mencoba berpikiran bagaimana ya caranya, solusinya, benar tadi kata Pak Budi, solusinya untuk saya bisa mencapai apa yang saya imajinasikan selama ini. Jadi saya berusaha dari masa itu saya mencari-cari tuh kira-kira lembaga mana ya, atau mungkin ada perusahaan company mana yang membutuhkan ada rekrutmen sebagai seorang pramugari. Tapi ternyata saya mencoba dan saya berhasil, saya direkrut. Tapi nggak sampai situ saja ternyata Pak, sampai dalam tahap sebagai seorang pramugari ternyata banyak hal-hal yang di luar pemikiran saya selama ini, bahwa kalau jadi pramugari itu cuma modal cantik,
bisa jalan, menarik, selesai itu aja. Ternyata nggak segampang itu. Kita yang pertama adalah dituntut untuk mempunyai keahlian pada saat terjadi kecelakaan. Nah, training yang seperti itu yang harus kita lalui. Apabila tidak lulus dalam kompetensi cek seperti itu, maka ya nggak akan jadi pramugari. Baru aspek lainnya, entah itu kenyamanan, komplimen, itu yang akan kita terima. Nah, salah satu komplimen yang saya terima adalah saya dapat bisa jalan-jalan dari satu kota ke kota lain ataupun dari negara satu ke negara yang lain. Jadi menurut saya ternyata impian yang saya capai itu bisa mendapatkan beberapa poin plus nantinya. Saya bisa mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan income yang menurut saya cukup, tapi terlepas itu saya juga bahagia, saya juga nyaman, dan juga saya bisa traveling, istilahnya seperti itu ya. Saya mengenal dari satu kota apa sih tradisi yang ada di dalam satu kota tersebut, contohnya kuliner, berbagai macam tempat, kota, seperti itu bisa saya singgahi. Jadi menurut saya bagi kaum milenial yang menonton ini gitu ya, imajinasi itu boleh-boleh aja kok, itu sah-sah aja. Tapi ingat, imajinasi juga harus ada capaiannya, harus ada ikut sertanya. Kalau cuman hanya pasif, aku berimajinasi seperti ini, aku nanti berimajinasi menjadi seorang contoh polisi, dokter. Tapi kalau hanya untuk berimajinasi berbicara tanpa punya pikiran bagaimana caranya saya menuju ke sana, apa yang harus saya lakukan, solusinya bagaimana, itu harus kreativitas seperti itu harus kita punyai. Jadi menurut saya pengalaman sebagai pramugari yang saya lakukan selama ini tuh sungguh membuat nilai-nilai positif saya atau nilai imajinasi saya itu mulai berpikiran out of the box. Abis setelah ini saya menjadi pramugari, saya mau menjadi apa ya? Apa karir yang mau saya capai lagi? Jadi imajinasi itu terus berkembang karena interaksi dengan orang-orang pada saat kita menyambut penumpang, contohnya ya Pak ya, atau kalian semua merasa karakter orang ini berbeda dengan yang saya temui sebelumnya. Jadi banyak nilai plus yang saya temui pada saat saya menjadi seorang pramugari. Oke, seperti itu Pak Budi. Ya luar biasa. Halo, sekali Pak. Ya. Sharing dari Ini Mbak Maya Ervida ini, bagi kita ini dunia yang tidak terbayangkan sama sekali. Kita semua kerjanya di darat. Betul. Di udara pun sebagai tamu ya. Tapi tamu yang mengesankan Pak, karena tidak semua orang, kadang ada yang kita temuin tampak muka lesu, layu, tapi kadang di satu sisi ada yang semangat, excited, yang gembira. Jadi itu yang bikin sisi imajinasi kita tuh bagaimana ya bisa bertemu dengan orang seperti ini, apa solusinya supaya dia tidak marah, apa solusinya supaya dia lebih bahagia. Jadi sisi imajinasi juga harus dikeluarkan. Luar biasa. Putu Budi, saya mau komen satu aja. Sebentar, saya tahu Pak Andran sudah nggak tahan mau bicara. Oke. Tapi saya suka Mbak Maya ini ketika melihat pramugari jalan, langsung kesemsem pengen jadi pramugari, lihat gagahnya itu langsung mimpi. Betul, banyak orang mimpinya nggak berani soalnya ya. Langsung mimpi dan berani cari informasi gitu, berani melamar, berani tanya, berani take action gitu ya. Jadi imajinasi bagus banget, tapi harus dibarengi dengan take action, itu pelajarannya ya. Oke, betul sekali. Oke, ya Pak Andran kelihatannya tadi terputus, sedang di puncak itu terus di-cut, kok nggak enak banget gitu ya. Betul. Iya. Silakan. Oke. Disambung lagi deh. Iya, baik. Oke, terima kasih Pak Putu Budi ya. Saya menyambung lagi ya. Jadi mohon maaf tadi terputus karena sinyal. Jadi begini teman-teman semuanya ya. Jadi ketika saya ada waktu masih di corporate, di holding, direksi menyampaikan ke saya bahwa program saya Holiday Reward dengan studi banding tadi saya combine itu disetujui.
Nah, siapa yang bisa mendapatkan karyawan kemana aja atau requirement yang bagaimana, karyawan itu bisa mendapatkan holiday reward. Tentunya banyak persyaratan. Satu yang jelas, minimum mereka harus sudah bekerja, masa kerjanya adalah 3 tahun. Yang kedua, mempunyai prestasi, karena kita juga setiap tahun itu ada penilaian the best employee gitu ya, the best leader, the best manager, good looks on you dan sebagainya, itu kita saring dan itu kita berikan. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah tentunya yang level ya, levelnya adalah supervisor ke atas ya. Nah, program saya ini ketika diimplementasikan pertama kali itu terhadap karyawan di level supervisor, jadi middle management begitu ya. Destinasinya kemana? Destinasinya itu hanya sementara kalau untuk level supervisor itu domestik begitu ya, yang di Bali kita bawa ke Jakarta ataukah ke Bandung, tetapi di sana kita melakukan studi banding ya, masuk di perusahaan, menganalisa dan sebagainya. Nah, saya ada penjabaran yang paling penting bila nanti mungkin teman-teman juga akan melakukan program seperti ini, studi banding, kolaborasi dengan holiday reward, maka ada tiga persiapan imajinasi teman-teman ya. 3 persiapan imajinasi itu yang pertama adalah tetap imajinasi yang berkorelasi dengan kreativitas. Yang pertama adalah sebelum keberangkatan atau sebelum melakukan studi banding. Imajinasi apa para peserta itu harus sudah mempunyai konsep ya. Imajinasi apa yang bisa membuat konsep mengenai persiapan nanti ketika melakukan studi banding. Ya, ini pre-imagination ya. Kemudian itu harus tertulis ya, karyawan yang diberangkatkan itu harus menulis, membuat skrip ya. Yang kedua, itu imajinasi ataupun kreativitas ketika nanti melakukan studi banding di tempat gitu ya, baik itu di domestik maupun di luar negeri. Ketiga, setelah melakukan studi banding, imajinasi apa, kreativitas apa, hasilnya apa yang nanti bisa diimplementasikan untuk perusahaan ya. Jadi program itu waktu itu sudah saya sounding ke karyawan dan lumayan berhasil ya, karena apa? Yang paling penting adalah persiapan ya. Nah, itu 3 hal mengenai imajinasi yang bisa berkorelasi dengan kreativitas dan bisa menunjang program kegiatan holiday reward maupun studi banding. Studi banding sendiri itu tidak mudah teman-teman semua ya. Karena apa? Karena perusahaan sudah mengeluarkan biaya, tetapi tentunya perusahaan minta feedback terhadap karyawan yang diberangkatkan studi banding. Ya, harus ada persiapan. Nah, saya akan memberikan tips mengenai bagaimana persiapan ataupun program studi banding itu berhasil. Ya, jadi pertama adalah harus ada yang namanya koordinasi jadwal. Ya, jadwal itu kita nggak bisa mendadak gitu ya, paling tidak itu 5 bulan sebelumnya itu harus sudah dibuat ya, kemudian melibatkan pihak agent, melibatkan pihak tiketing, melibatkan nanti juga di perusahaan tempat kita berkunjung di sana. Itu paling tidak itu 4 bulan ya, 4 bulan 5 bulan itu kita harus sudah bikin yang namanya koordinasi jadwal, termasuk mengenai kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi itu kalau misalnya studi banding ke luar negeri, apa yang disiapkan administrasi? Yaitu paspor. Betul ya, paspor, kemudian nanti visa on arrival atau apa, dan sebagainya. Nah, itu dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua, tips lagi supaya studi banding ini berhasil, ya, menyangkut traveling itu tadi. Yang kedua adalah jadwal kunjungan. Ini nggak gampang, nanti jadi begitu nyampe di bandara, akan check-in, kemudian nanti berkunjung di company A, B, C, jam berapa, dan sebagainya. Nah, ini harus sudah di-setting. Ketiga, selama kunjungan itu sendiri, selama visit di perusahaan. Jadi jangan sampai karyawan begitu masuk di perusahaan, masuk di tempat wisata, itu tujuannya kan studi banding. Mereka hanya lolak begitu, nggak pernah mencatat begitu ya. Terus mereka ambil dokumentasi terlalu banyak untuk selfie dan sebagainya. Ini salah. Jadi kita bukan melarang karyawan itu untuk selfie ketika diberangkatkan di luar negeri.
untuk studi banding, untuk selfie seneng-seneng itu tidak, kita nggak melarang ya. Tetapi yang paling penting fokusnya adalah objek yang bisa kita jadikan nanti pembelajaran yang bisa diimplementasikan di perusahaan kita ya, ataupun mungkin bisa diimplementasikan di area di Bali ya, di tempat kita. Nah, kemudian yang keempat itu teamwork. Ini penting sekali, teamwork ya. Yang terakhirnya adalah kuncinya adalah teamwork. Ketika kita studi banding, kita nggak bisa kerja sendiri ya. Di situ ada nanti tour leader, di situ nanti ada protokoler ya, protokol dan sebagainya. Nah, itu kita harus bisa kerjasama. Kalau itu bisa dilalui dengan bagus, bisa dijalankan, maka program studi banding ya, atau tadi juga berkolaborasi dengan holiday reward, maka itu akan berhasil ya. Oke, masih ada waktu ya Pak Budi ya. Saya akan menambahkan sedikit. Kemudian apa alasan traveling, atau apakah sedikit aja bro? Sedikit boleh ya. Ya sedikit aja ya. Ya, apakah manfaat daripada studi banding itu harus keluar begitu ya? Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya ya, manfaatnya itu apa saja. Tapi yang jelas kalau dari sisi manfaat employee ya, itu untuk mengasah karyawan sendiri menjadi berani menghadapi tantangan gitu ya. Yang kedua tentunya membantu meningkatkan percaya diri karyawan itu sendiri ya, ketika nanti dia bisa berimajinasi studi banding, kemudian balik ke negaranya, ke tempat kita, kemudian apa yang bisa diimplementasi, percaya diri nggak bahwa kita ini juga bisa melakukan seperti tempat yang bisa kita kunjungi kemarin ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentunya bisa menciptakan karyawan menjadi pribadi yang lebih ceria. Karena apa? Proud ya, menjadi bangga gitu. Aku sudah ke Singapura nih, aku udah ke Thailand nih gitu ya. Itu bisa membuat karyawan itu proud ya. Jadi nanti dampaknya bisa ke loyalitas, dedikasi dan sebagainya. Itu manfaat yang ketiga. Kemudian yang keempat tentunya adalah mengasah keterampilan berkomunikasi. Karena apa? Ketika mereka studi banding ya, imajinasinya, kreativitasnya itu disalurkan ya, mereka bertemu dengan orang-orang yang kita kunjungi, mereka harus bisa berkomunikasi karena itu membawa image perusahaan kita sendiri. Selain itu dia nanti dalam membuat laporan juga komunikasinya harus bagus ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pengalaman saya sudah menggarap program studi banding dan saya sendiri sudah berangkat studi banding di beberapa negara. Manfaatnya luar biasa ya. Mudah-mudahan ada perusahaan yang juga bisa memanggil saya untuk menyiapkan program studi banding. Saya selalu siap untuk bisa membuatkan program studi banding. Keren. Terima kasih. Ya. Boleh japri nanti dengan Pak Andran ya. Kalau di acara teman-teman ada pemilik usaha yang ingin membuat karyawannya studi banding, bukan hanya di Indonesia tetapi bahkan sampai ke luar negeri ya. Sorry bro, jadi Pak Andran itu saya dengar waktu itu studi bandingnya ke Thailand, kemudian ke Hong Kong ya, betul ya? Iya, betul. Iya. China. China juga ya? China, ya. Oh, oke. Vietnam, ya masih di Asia. Terus kalau nggak COVID ini sebetulnya ke Europe. Wow, gila. Okay. Oh, mantap. Iya. Oke, bro. Yes, terima kasih. Nah, sekarang kita sesi Q&A buat teman-teman yang hadir di sini, Pak Gani, Pak Heri, Ibu Lina Aida, Pak Nengah Musa. Monggo kita rindu suaranya atau bahkan wajah yang ganteng dan cantik kalau berkenan untuk ikut berpartisipasi. Ya, jangan jadi pendengar aja dong, yuk speak up. Saya ada pertanyaan sambil nunggu yang lain buat Mbak Maya. Oke, ya Pak, siap. Saya ada pertanyaan, ya. Sebagai seorang awak kabin ya, pramugari, pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang unik ya, yang kalau kalian ngumpul itu para pramugari pasti ceritanya itu nggak habis-habis ya. Apalagi ngurusin passenger dan lain sebagainya. Apakah pernah punya satu aja pengalaman yang lucu, yang unik, yang bikin orang deg-degan? Kadang di negeri orang ya, kita bahasanya mungkin juga
tidak terlalu lancar, mata uangnya masih baru, rute perjalanannya sama sekali baru. Saya pernah dulu di Singapura sendirian nyasar kemana nggak tahu, Bong. Kira-kira punya pengalaman-pengalaman yang unik, yang lucu, yang memorable gitu ya, mungkin bisa di-share ke kita ya. Iya. Kalau untuk pergi ke traveling ke suatu tempat gitu Pak ya, karena kita selalu tidak boleh berpisah, jadi selalu didampingin. Jadi kalau misalnya mau pergi kemana ya memang krunya berapa orang. Kalau memang itu memang satu set jumlahnya sekian ya harus ikut, karena kita takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pernah suatu ketika, untungnya bukan saya, tapi rekan kerja saya, kita udah janjian ini, kita pergi yuk ke waktu itu kita pergi ke pasar ceritanya Pak ya, ke pasar di suatu tempat, kita udah jalan sepanjang setengah hari, sudah asik shopping dan segala macam. Terus teman saya bilang, paspor aku kemana? Paspornya hilang gitu Pak. Akhirnya kita bingung sibuk mencari di mana paspornya berada, tertinggal di mana. Jadi dari kita belanja setengah hari di pasar, kita ikutin dari kita satu toko mana yang kita sudah samperin, kita datang lagi ke satu tempat itu, nanti nggak ada lagi, kita susurin lagi satu tempat. Jadi intinya pada saat itu niatnya berlibur, niatnya pengen jalan-jalan, tujuannya cuma satu, untuk mencari paspor teman saya yang hilang. Alhasil kita sudah repot kelimpungan, akhirnya mau nggak mau harus lapor, karena kan besoknya kita akan ada jadwal penerbangan selanjutnya. Pada saat itu, apa yang harus kita lakukan? Mau nggak mau kita harus telepon atasan kita, gitu Pak ya. Kita telepon atasan, mau nggak mau harus telepon chief, kalau misalnya sebagai awak kabin. Jadi kita telepon chief, habis semuanya ikut di briefing. Bisa, bagaimana bisa itu paspor bisa hilang, meskipun yang hilang itu paspornya rekan kerja saya, tapi satu tim itu ikut kena imbasnya. Nah, alhasil sudah nggak bisa melakukan apa-apa, mau nggak mau kita harus postpone untuk penerbangan besoknya, at least dipospon selama kurang lebih 2 atau 3 jam dari jadwal keberangkatan. Ternyata begitu kita sudah lelah dengan kondisi paspor yang hilang, dan setelah itu berkeliling mencari tempat di mana paspor itu misalnya missing, akhirnya kita balik ke hotel, ujung-ujungnya rekan kerja saya buka koper, di dalam situ ternyata paspornya tertinggal Pak. Jadi kita sudah mencari seharian kemana perginya itu paspor, ternyata ada di dalam koper. Mau nggak mau kita harus konsultasi sama chief atau atasan kita ya. Kena lagi imbasnya, di briefing lagi. Tapi tetap perjalanan untuk kebesokan harinya ya normal. Tapi apa yang terjadi dalam satu hari itu ya memang cukup bikin pusing. Niatnya mau jalan-jalan, niatnya mau refreshing tapi nggak jadi refreshing. Itu Pak pengalaman saya. Ya masih banyak yang lain, cuman yang begitu berkesan sih mungkin salah satunya itu. Yang lainnya masih banyak penumpang, menghadapi penumpang mungkin yang delay, mukanya kadang sedih, jadwalnya cancel untuk next day dan segala macam. Mau nggak mau kita harus tetap senyum. Bagaimana caranya supaya apa yang kita berikan itu juga memberikan kenyamanan buat para penumpang pastinya. Wow. Ya. Memang nggak boleh nyusahin ya. Jadi imajinasinya juga harus keluar. Apalagi kalau misalnya ada anak kecil yang cranky di pesawat. Nah itu jadi kita juga harus ikut membantu. Paling tidak apa yang bisa saya berikan supaya mungkin anak tersebut untuk nggak mengganggu penumpang yang lainnya, tapi juga tidak merugikan si ibu dan lain-lainnya. Iya. Sip, thank you untuk jawabannya ya. Ya betul. Tipsnya saya tuh harus berani mencoba untuk anak-anak muda mungkin yang nonton ini nantinya Pak. Jadi harus berani mencoba. Kalau tidak mencoba, nggak akan tahu apa sisi imajinasi yang kalian inginkan akan tercapai. Iya betul. Oke, luar biasa. Oke, begitu. Ini ada pertanyaan nih, Boleh saya bacakan nggak?
Oh, Ada silakan, pertanyaan silakan. nih dari Silakan. Ibu Lina Aida ya. Ibu Maya dulunya sebagai awak kabin, sekarang jadi instruktur. Alasan pindahnya kenapa? Agak personal pertanyaan. Aduh, oke. Iya, karena satu, menurut saya pencapaian apa yang sudah saya lakukan dalam tahap menjadi seorang pramugari, saya sudah merasa, oh begini ya rasanya menjadi seorang pramugari. Tapi apa rasanya kalau misalnya juga saya ingin melampaui batas dari pramugari tersebut, yaitu di atasnya pramugari itu apa sih? Oh, menjadi pengajar. Oh, bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi pengajar dari pramugari tersebut? Apa yang bisa saya salurkan, pengalaman saya, ilmu saya untuk saya deliver ke teman-teman yang mungkin mimpinya mau menjadi seorang pramugari. Jadi saya memang kebetulan sudah berkeluarga, mau nggak mau mengurus buah hati. Mau lah Pak. Tapi saya juga mau kreativitas. Gitu ya. Tapi saya maunya kreativitas saya juga nggak stop di situ saja. Jadi saya juga apa ya yang bisa saya perbuat dengan apa yang saya punya. Oh ya, saya berimajinasi. Saya juga harus melebihi ilmu yang saya punya saat ini. Akhirnya terciptalah saya menjadi seorang berani mencoba intinya, berani mencoba akhirnya saya menjadi seorang pelajar. Jadi teman-teman sedikit aja, saya dengan Mbak Maya ini kami mengajar di satu kampus yang sama. Betul. Waktu kita sedang ada pertemuan antar para pengajar, saya duduk di sebelahnya Mbak Maya, dan Mbak Maya ini orangnya memang sangat ramah, masih ke bawah ya. Jiwa melayani passenger-nya itu ke bawah. Jadi karena sikap Mbak Maya yang senyum, ya ramah, saya jadi memberanikan diri untuk ngobrol. Akhirnya tukaran nomor WA dan kemudian saya undang mengisi dan beliau berkenan. Jadi thank you banget Mbak Maya. Iya Pak. Kalau ngobrol dengan beliau berarti seperti ngobrol di dalam pesawat ya. Asik. Wah. Iya. Oh, awas goyang-goyang nanti. Oke. Monggo Putu Budi yang lain kalau ada yang mau nanya, kalau nggak ada saya mau nanya lagi ke Pak Andran. Pertanyaannya. Boleh. Siap. Oke, sebelum Pak Andran menjawab atas pertanyaan Pak Budi yang belum disampaikan, teman yang lain deh. Iya, kalau ada monggo. Gani, Heri, Lina, Aida lagi, Musa, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kemudian NP, inisial NP, Bu Pisya, barangkali ada. Sharing boleh ya? Oh, boleh sekali. Boleh banget. Ya. Jangan-jangan cerita sharingnya pramugari juga nih. Kalau ini agen asuransi. Okay. Wah, ada dua dong malam ini ya. Iya. Silakan. Jadi awal saya bisa berangkat ke luar negeri setelah jadi agen asuransi. Dan ternyata dengan jadi agent bisa keliling gratis loh ke luar negeri. Pengalaman yang paling berkesan ke saya, satu, ngomong soal paspor yang hilang. Perjalanan saya pertama ke luar negeri, paspor saya yang hilang. Jadi perjalanan ada ke Shenzhen, Hong Kong. Hari pertama datang paspor sudah hilang. Kan berarti itu paspornya, visanya kan visa grup ya? Iya. Kalau ada satu hilang semua nggak bisa jalan katanya. Nah, untunglah waktu itu saya sudah buat visanya tersendiri. Karena ada rencana menetap setelah teman-teman balik, saya menetap sebulan di China. Nah, waktu itu hilang hari pertama, semua bingung, manajer, tour leader, meeting sampai pagi kata mereka. Tapi saya tetap tidur dengan nyenyak. Karena saya cuman pasrah satu, Tuhan saya bisa pergi hari ini karena Engkau perkenankan ya. Kalau enggak ya udah kita pasrahkan. Ternyata dicari di bis nggak ketemu. Malam itu ke Windows of the World. Waduh, ada pertunjukan kolosal ratusan orang. Ternyata pagi-pagi ada ketemu tour leader yang dari sana. Saya cerita,
tour leadernya baik sekali. Dia langsung berangkat ke tempat bisnya. Dia cari sendiri ke bis dan ketemu paspor saya di bis. Wow. Wah, luar biasa. Dan itu memang saya pasrahkan ke Tuhan, dan ternyata memang dikasih liburan. Jadi saya sampai sebulan itu di China. Ikut grup tour 5 hari, sebulan saya di sana. Wow. Wow. Dikasih tegang dulu tapi Bu ya. Iya, kasih tegang juga. Pengalaman pertama ke luar negeri. Wow. Imajinasi itu bisa membuat kita pergi jalan-jalan ke luar negeri. Saya ingin ke Amerika. Ada target ke Amerika, besar targetnya nggak kebayang. Saya ingin ke Amerika, tahu karena apa Bapak Ibu? Karena Hollywood, bukan? Bukan, saya ingin ketemu adik saya. Ah. Sudah 9 tahun dia sejak lulus SMA berangkat ke Amerika. 9 tahun kita tidak berjumpa. Oh. Karena dia ilegal ya waktu kerja ke sana. Jadi nggak bisa pulang Indonesia bolak-balik. Oh gitu. Nah, jadi dikasih gantungan kunci. Itu selama 1 tahun saya pegang tuh gantungan kunci. Dan akhirnya tercapailah target Amerika. Wow. Itulah imajinasi yang bisa membuat kita mencapai apa yang kita inginkan. Luar biasa. Ya seperti itu. Hebat. Oke, luar biasa pengalaman dari Ibu Pizia ya. Berarti untuk mencapai imajinasi dan merealisasikannya harus ketemu kendaraan yang tepat ya. Betul. Kendaraannya Mbak Maya adalah pesawat, kendaraannya Bu Pisi adalah Pisia. asuransi, Pisia ya. Ya. Kendaraannya Pak Andren adalah corporate ya. Ya, jadi harus ada kendaraannya teman-teman ya. Betul. Iya. Betul. Kalau saya boleh tanya Putu Budi ke Pak Yes. Andren, bisa? Boleh lanjut. Oke. Ya, kita Saya mau berjadwal. tanya, ada nggak hubungan antara studi banding dengan kreativitas? Artinya kan kita ngomongin imajinasi. Perluas imajinasimu, jangan hanya jadi katak dalam tempurung kan. Kamu lihat negara lain, lihat apa yang mereka lakukan, lalu kemudian ATM kan amati tiru, modifikasi terapkan di Indonesia. Jadi apakah ada bukti-bukti konkret nyata yang memperlihatkan antara apa yang dilihat di luar negeri dengan implementasinya yang di lapangan, sehingga ini bisa nge-boost apapun ya, sales, kemudian brand, perusahaan, macam-macam gitu. Kira-kira ada nggak kaitannya bro, yang nyata, yang real? Monggo bro. Iya, baik. Waduh, itu pertanyaannya bagus banget. Karena tadi sebenarnya juga mau saya explain ya, karena itu Waduh, halo? adalah bagian daripada benefit program studi banding. Halo? Iya. Ya. Dengar. Ya, masuk ya suara ya? Masuk, Oke, baik. bagus. Saya ulang lagi. Iya, terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Jadi sebetulnya tadi juga mau saya sampaikan bahwa itu salah satu target corporate kita ya, bahwa harus bermanfaat program Holiday Reward dengan studi banding tadi ya. Kreativitas jelas Pak Budi ya, karena apa? Apa yang selama ini kita katakanlah tadi kan persyaratannya mereka bekerja yang sudah 3 tahun. 3 tahun itu ya wawasannya hanya terbatas gitu ya, karena kita daily operation kita melakukan itu saja begitu ya. Walaupun mereka juga sebetulnya sudah kita berikan training, kita share video gitu ya, kita tunjukkan video mengenai perubahan operasional dan sebagainya, tapi tetap belum optimal. Maka dengan diadakannya langsung, kreativitas tadi jelas ada hubungannya dengan manfaat perusahaan, perkembangan perusahaan. Itu ada 2, yaitu internal dan eksternal Pak Budi ya. Internal sendiri adalah membentuk si karyawan itu menjadi, tadi sudah saya katakan, menjadi percaya diri. Kemudian mereka juga harus mempunyai target, karena tetap kita target ya. Terus balik ke Bali gitu ya, mereka punya target. Itu internal untuk dirinya sendiri. Untuk eksternal apa? Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Budi, untuk quality. Ya, quality produk ini penting banget, quality produk ya. Karena market sudah ada, branding sudah ada.
sekarang apa yang kita develop dengan cara studi banding, yaitu quality product, gitu ya. Contoh ketika kita di salah satu kota di luar negeri, kita masuk di salah satu restoran, Pak Budi. Salah satu Wah, Putu Budi. restoran menunya kebetulan yang berangkat itu food and beverage gitu ya. Jadi ketika Oke. Ya, ini ada komentar masuk nih dari Budi Juniarta ya. Logika Bukan, hanya A sampai Z, saya lanjut ya. but imagination Oke. bisa kemana-mana. Best lah, Ibu Pisia. Ya. Oh, Pak Andran, monggo bro. Tadi di remove free soalnya. Oh, maaf. Oke, ya. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Itu jelas ada manfaatnya, yaitu untuk internal dan eksternal. Ya. Oke, got it. Internal Ya. sendiri adalah karyawan. Ya, masih freeze ya? Sudah, tapi Budi? ngadet-ngadet. Oke, Sekarang oke sih. ngadet. Ya. Tapi udah dapat kok, kita udah dapat ya. Jadi lebih ke internal, karyawan lebih confidence ya. Kemudian mereka dapat wawasan yang lebih luas ya. Iya. Oke. Iya. Ya. Free? Kalau memang ada hasilnya, tentunya ada batch berikutnya. Pak Andra terbukti mengirimkan beberapa batch. Artinya memang itu proven ya Pak Andra. Iya, betul. Luar betul. biasa Ya. sekali. Artinya- Saya berharap ada yang mendengar untuk memastikan programnya Pak Andran ini oke banget ya. Boleh. Oke. Iya. Ya Pak Budi, Artinya gini bro, misalnya satu restoran ya, satu perusahaan misalnya ya, manajernya itu kalau nggak pernah disekolahin atau di training atau di studi banding, Studi banding. Kan kreativitasnya segitu-segitu aja gitu ya. Nah, cara ngedobrak kreativitas yang luar biasa kan memang harus dia cross training ke anak perusahaan lain atau kemana, sehingga begitu dia balik itu dia langsung teng gitu loh. Langsung ini bagusnya begini, itu bagusnya begitu, langsung udah kayak orang gila gitu kan ya. Ada perubahan yang signifikan lah. Iya, karena dia kemampuan dia melihat jadi lebih tinggi gitu ya. Betul. Iya. Itu sangat sekali bermanfaatnya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Oke. Saya mau nambahin satu lagi, Putu Budi boleh? Silakan. Ya. Kita Jadi masih ada waktu. salah satu, nanti yang lain boleh nambahin juga ya. Salah satu negara yang harus kreatif adalah Singapura. Harus kreatif. Karena mereka tidak diberikan keleluasaan seperti Indonesia yang kaya sumber alamnya. Mereka hampir tidak punya sumber alam. Dan mereka kecil. Ya. Bisnis mereka adalah bisnis kreatif. Karena tidak punya kekayaan alam, mereka apa? Mereka buat. Mereka buat sendiri. Itu kan harus butuh kreativitas yang luar biasa. Mereka ingin jadi juara di bidang apa? Pendidikan. Ya, banyak orang-orang kaya, anak-anaknya sekolah di Singapura. Kemudian mereka ingin jadi juara dalam bidang kesehatan. Banyak orang katanya kalau belum berobat ke Singapura, ini buat orang yang berada, katanya belum berobat. Karena dokternya itu di sana bisa dipercaya katanya. Di beberapa tempat katanya kayak di markup atau dikerjain gitu ya. Nggak tahu ya, kata orang-orang kaya sih gitu, kalau di sana itu dokternya jujur. Padahal mah nggak, kayaknya cuma persepsi aja ya. Tapi kira-kira begitulah mindset-nya ya. Kemudian mereka juga ingin menjadi terdepan di bidang transportasi ya. Dan Changi Airport menjadi salah satu airport terbaik ya. Dan mereka juga ingin menjual kebersihan, keteraturan, kenyamanan ya. Kalau kita yang pernah ke sana, mungkin kita sepertinya kayak ngiri ya, kok Indonesia nggak bisa kayak gini gitu ya. Ketika sebuah kota yang ditata dengan begitu baik, kira-kira beginilah hasilnya gitu. Sampai sekarang kalau saya sudah 4 kali ya ke sana, karena paling dekat dan kadang-kadang promo-promo dari AirAsia-nya murah. Belinya sekarang, terbangnya tahun depan gitu ya. Iya. Aduh, saya sangat merindukan nasi lemaknya ya. Kemudian Tony Robbins suka bikin seminar di sana ya, saya suka ikut. Ya kemarin T. Harv Eker, Millionaire Mind harus batal gara-gara COVID ya. Kemudian Marina Bay Sands-nya ya, pokoknya aduh kayaknya tuh walaupun sedikit mahal tapi kita kayak
nggak terlalu mempersoalkan karena kita nyaman di situ. Itu hanya satu contoh aja sih, ya. Oke, that's it from me ya. Monggo saya kembalikan ke ketua ya. Yes, luar biasa sekali pengalaman teman-teman satu dengan yang lain. Saya jadi rindu juga ingin sharing tentang pengalaman imajinasi. Ketika pertama kali saya lulus S3 dulu, saya langsung bekerja ya. Ketika itu usianya masih 18 tahun, ke 19. Saya bekerja di sebuah apotek di Lombok. Saya melihat ada seorang lelaki, wah saya juga laki. Itu istilahnya namanya medical representative. Dia datang siang-siang ke apotek bawa tas, saya ingat tas koper kayak ular tukang sulap begitu ya. Dia ngomong sebentar aja, dia tanya A, B, C, D, dia pergi. Wih, gila, ini kerjaan orang kok keren banget gitu ya. Saya menghayal pekerjaan seperti dia. Ketika ada salesman datang, saya utarakan niat saya itu, saya pengen loh jadi seperti dia. Dan gayung bersambut, saya tanpa tes, boleh dibilang tanpa tes, saya ke Bali ketemu kepala cabang, karena rekomendasi kepala cabang itulah yang pertama kali saya baru ketemu dia, saya bisa langsung di training ke Jakarta hanya gara-gara rekomendasinya dia. Singkat kata, saya seprofesi dengan lelaki itu. Di satu tempat yang sama, di Denpasar, gua udah sama lo gitu ya. Ketika sama, nggak keren lagi tuh. Iya, saya nggak tahu apakah Mbak Maya juga ketika menjadi seorang pramugari langsung berpikir ternyata pramugari nggak keren-keren amat. Ya, pada satu ketika saya dimutasi ke Surabaya, saya promosi jadi supervisor dan lelaki itu saya juga ketemu, dia masih menjadi seorang medical rep. Kita datang ke tempat yang sama, ke dokter yang sama. Loh, gua udah beda sama lu ya. Jadi ketika orang sama udah jadi nggak keren, apalagi kita sudah di atasnya, jadi jauh lebih nggak keren lagi itu profesi. Nah, saya percaya Bu Maya ketika melihat pramugari, lebih keren jadi pengajar pramugari gitu ya. Saya juga merasakan itu di awal. Sampai satu ketika ya akhirnya dapat promosi, saya bisa kerja di Manado dan saya menikah di Manado, tapi istri saya bukan orang Manado. Kami ketemu di Surabaya. Ketika saya promosi pekerjaan, ya ketemu teman lelaki itu. Jadi dia masih tetap di posisi yang sama, dia hanya mutasi ke Surabaya, sedangkan saya ke Surabaya waktu itu pindah perusahaan tapi promosi. Nah, bisa jadi kita melihat sesuatu itu luar biasa ketika kita belum jamah. Kita belum ada di sana. Tapi ketika kita sudah menjamah dan kita ada di sana, ternyata tidak seluar biasa yang kita bayangkan di depan. Oleh karena itu, agar hidup tetap semakin hidup, ketika kita sudah mencapai satu titik, janganlah berhenti di titik itu. Kita harus berani berimajinasi lebih liar lagi, sehingga dalam hidup kita tetap bergairah. Ini bukan masalah tentang umur, tetapi impian satu yang terlampaui harus ada impian berikutnya. Itu aja dari saya. Silakan teman yang lain sebelum kita punya waktu, masih ada 13 menit. Monggo. Pak Budi, Mbak Maya. Saya mau dengar dari Mbak Maya, tapi sebelum Mbak Maya komentari ya. Itu adalah sebuah penyakit sebenarnya, penyakit psikologis ya. Saya dapat istilah yang keren namanya hedonic adaptation. Hedonic adaptation itu adalah perasaan ketika nyampe ke sana, kok cuma begini ya. Ya, ini otak kita memang otak kita tuh punya kecenderungan yang kurang baik ya, memang jahat gitu ya. Jadi oleh gara-gara hedonic adaptation kita jadi pengen terus lagi gitu. Jadi serakah gitu ya. Kok cuma begini. Makanya harus dilawan dengan gratitude ya, kita harus bersyukur ya. Supaya kita tetap menikmati apa yang telah kita peroleh dengan susah payah. Tapi apa benar Mbak Maya, ketika Mbak Maya jadi seorang awak kabin, Anda mulai ada kayak perasaan cuma gini doang gitu. Apakah ada dan bagaimana Mbak Maya melawan perasaan itu ya? Iya, benar kata Pak Budi tadi. Kalau sudah mencapai titik yang sudah kita inginkan dan itu sudah berlangsung lama, jadinya otomatis kan kita sudah tahu ya
kegiatannya seperti ini aja, berangkat dari sini suatu kota, nanti berakhir di kota yang lain, rutinitasnya ya di pesawat, hal-hal yang dikerjakan juga ya statis seperti yang sudah pernah diajarkan, yang di training, dan itu berlangsung lama. Mau nggak mau ada sisi saya melihat kalau saya cuman hanya datang, bekerja, lepas ragam, ya selesai. Tapi saya nggak punya ilmu yang bermanfaat yang buat saya eksplor ya. Ya itu imajinasi saya lagi main. Kayaknya kurang deh. Kayaknya saya pingin di atas inilah, di atas dari apa yang sudah saya capai deh. Mungkin menjadi instruktur akan lebih sangat keren kali ya. Bisa deliver ilmu, tapi juga kita dipandang orang, oh ini instruktur loh gitu. Jadinya trigger untuk mencapai impian selanjutnya itu nggak terkalahkan, terus ingin dicari, ya itu udah mungkin serakah mungkin. Tapi balik lagi, apa yang sudah kita capai, paling tidak kita juga harus tahu dong dengan sampai mana, tahap mana kita mampu melampaui impian kita. Jangan dari kita misalnya contoh seperti saya mungkin basicnya pramugari terus saya jadi instruktur, nggak mungkin dong nanti dengan kondisi yang ada misalnya saya menjadi teknisi atau apa, kan di luar dari pakem-pakem saya. Jadi tetap impian tapi yang kita capai atas dasar kemampuan yang atau skill yang kita punya. Dan satu lagi Pak Budi, mungkin saya mau nambahin tips buat teman-teman semua yang saat ini sedang memimpikan imajinasinya, impian-impiannya atau impian-impian liarnya, yang utama adalah harus berani. Berani dalam artian adalah berani mencoba, berani coba, berani beraksi. Kalau tidak berani mencoba, tidak berani untuk melakukan aksi, maka impian itu ya cuman hanya impian belaka aja, tidak ada follow up-nya lagi. Jadi ya buat apa punya impian tapi yang nggak akan tercapai seperti itu. Iya. Putu Budi, kalau boleh saya mau nanya Pak Andran atau Bu Piesia ya, kan kalau dari ukuran ke luar negeri yang paling sering diantara kita ini ya selain otomatis awak kabin lah ya kerjaannya sehari-hari, tapi kalian bertiga lah ya, Maya, Piesia, sama Andran Budi yang sudah kemana-mana. Apa negara yang paling kalian temu? What is the country that you really love the most ya? Kira-kira jatuh cinta gitu, negara ini kok kayaknya keren banget gitu. I could stay here for a while gitu ya. Apakah di antara kalian bertiga ada pilihan negara tertentu yang mungkin jadi buka kayak imajinasi kita yang dengar ya, wah suatu saat saya harus ke sana nih. Iya ya, apa tuh kira-kira ya negara yang kalau boleh milih tuh ya? Monggo Maya, Piesia atau Andran Budi ya kalau mau menjawab. Mungkin singkat aja karena waktu kita tinggal 9 menit ya. Ya. Kalau saya, Pak Budi, ya saya. Ya, Pak Andran, monggo. Ya, kalau saya yang sangat berkesan itu sebetulnya Thailand ya. Thailand terutama untuk turis areanya. Seperti di Pattaya ya. Pattaya mungkin mohon maaf ya kalau orang yang belum pernah ke sana hanya mendengar berita saja. Pattaya konotasinya adalah wisata huruf depannya inisial S gitu ya, berakhirnya X gitu ya. Tetapi tengahnya E. Betul ya Pattaya. Iya. Ya. Tapi di sana itu memang pertunjukan apa saja yang mungkin di negara lain, terutama di Indonesia ya, itu nggak ada ya. Tapi heran saya masyarakatnya tertib begitu ya. Kalau memang dilarang katakanlah penduduknya atau masyarakatnya masih di bawah umur tidak boleh nonton pertunjukan itu, hanya wisatawan asing aja, itu tidak dilanggar oleh masyarakat di sana. Itu luar biasa. Nah, itu cara kebijakan pemerintahnya bagaimana. Itu yang kedua ketika di sana kebanyakan ada tradisional olahraga namanya boxing ya, yang free boxing begitu ya. Itu anak-anak kecil itu sudah dilatih kickboxing. Anak-anak kecil itu sudah dilatih untuk fighting. Bayangin. Wow. Ya.
gangguan sinyal kelihatannya Pak Iya. Arfan. Iya. Tapi kayaknya udah dapet lah ya. Hanya di ring. Bagusnya di situ. Iya. Putus ya, masih putus. Tidak liar ya, tidak liar kayak balapan liar gitu ya. Betul. Jadi ketika mereka balik lagi di masyarakat, di sekolah, anak-anak ini udah biasa gitu, nggak liar begitu. Wow, hebat. Yang ketiga masalah kebersihan kota. Jadi, maaf, kalau di Indonesia ada warung tutup jam 9 malam, itu masih meninggalkan air di jalan, kotoran, atau di Thailand nggak ada sama sekali. Wow. Jadi bersih sekali, walaupun itu stall street ya, apa namanya, kaki lima, penjual kaki lima ya, begitu tutup, selesai jam 10 tutup. Wow. Nggak ada yang lebih dari jam 10 karena 15 menit itu udah bersih, dan semuanya lahan itu bersih. Nggak ada sampah, nggak ada bau, nggak ada tombak, sebagainya. Itu yang belum bisa ditiru oleh Indonesia. Hebat. Ya, itu yang belum bisa ditiru. Oke. Waktunya tinggal sedikit ya Bro Budi ya. Kita bagi dengan yang lain ya kalau ada yang mau share. Silakan Ibu Tisha, barangkali lagi pasti ada negara yang menjadi favoritnya. Silakan. Kalau jadi favorit sih enggak ya. Cuma saya melihat seperti Korea. Itu alamnya kalah jauh dengan Indonesia. Indonesia jauh lebih bagus. Tapi mereka bisa membuat gimana menjualnya dengan mahal. Yang sumber alamnya hanya terbatas. Itu yang harus kita pelajarin di sini. Seperti di Singapura tadi ya Pak Budi ya. Nah, seperti itu. Jadi memang imajinasi itu penting banget untuk membuat apa yang biasa-biasa jadi memiliki nilai jual yang tinggi. Iya. Ya, seperti itu. Iya, betul. Bayangin ngelamar kerja, saya sudah ke Korea, sudah ke Thailand. Oh, ini nilai jualnya tinggi ini ya, bener ya. Mbak Maya, kalau boleh memilih negara mana mau tinggal dan mengapa? Paris mungkin. Iya, kalau ditanya favorit mungkin Paris, Pak. Tapi kalau misalnya untuk sekarang saya tinggal di Indonesia, terus saya memimpikan atau mengimajinasikan Indonesia kayak negara mana ya pengennya, itu nggak usah jauh-jauh deh, Singapura aja. Saya kalau misalnya Indonesia udah jadi kayak Singapura, mulai dari tata letak kotanya, terutama masyarakatnya, kebersihan, untuk antri aja mereka sudah dari tahun berapa memang udah ngantri gitu. Tapi kalau di sini kayaknya budidaya itu tuh mungkin ya sekarang baru sekarang mungkin ya ditata benar-benar. Tapi juga mungkin ada sebagian masyarakat kita juga yang masih acuh tak acuh kalau misalnya antri atau tuh hal-hal sepele di toilet misalnya, seperti itu kan belum mereka masyarakat belum pada paham. Jadi pengennya sih udah deh kita kayak berimajinasi di Singapura aja, mungkin kita juga sudah senang gitu. Iya. Saya pernah ke Singapura, Malaysia, kemudian nyebrang ke Filipina 1-2 minggu di sana. I was shocked. Filipina itu ternyata gila ya. Daerah kaya, seberang bloknya daerah miskin. Ya ampun, dan di sana supermarket kayak hypermart gitu ya. Di depannya itu ada gembel. Tidur di pinggir jalan tuh sudah banyak. Makanya you wanna say something tadi kayaknya. Lebih parah Pak daripada Indonesia betul, ternyata. Betul, saya pikir di Manila kayaknya negara ini kayaknya mungkin lebih bagus daripada Indonesia. Ternyata jauh dari itu. Iya, benar. Nah, kita baru bisa bersyukur ya warga negara Indonesia ketika kita melihat Filipina atau melihat India yang banyak sekali yang miskin. Iya, betul. Oke, Bro. Kalau ketuanya gimana nih? Ketua acara gimana Putu Budi? Negara apa, Bro? Karena kalau saya sendiri baru ke Asia plus Perth aja ya. Jadi Asia Tenggara, Asia Tenggara Perth. Singapura paling oke ya, karena mendadak kita semua menjadi orang yang tertib. Mendadak. Dan saya dengar yang luar biasa, ternyata itu tergantung aturan. Orang Singapura ketika main ke Batam mendadak jadi orang yang tidak tertib. Rokokan, buang puntung rokok sembarangan. Tapi kalau orang Batam ke Singapura mendadak jadi orang tertib. Termasuk saya dulu. Artinya memang begitu aturan ditegakkan, entah karena kita takut atau apa, jadi terkondisi. Ya boleh berharap kelaklah kita punya pemimpin tangan besi untuk masalah
aturan sehingga kita memang menjadi negara yang teratur. Saya ingat sejarahnya Lee Kuan Yew itu memimpin Singapura. Singapura itu dulu adalah negara yang sangat jorok, ya, sangat jorok. Tetapi karena pemimpinnya yang pakai tangan besi dan memberikan impian Singapura itu seperti apa, sehingga jadilah. Ya, cocok sekali kita berbicara tentang imajinasi. Presiden Lee Kuan Yew, Perdana Menteri itu pernah membagikan bukan brosur, postcard terbaik Eropa. Kota yang terbaik, ini impian kita, Singapura seperti ini. Rumah sakit yang terbaik, Singapura punya rumah sakit seperti ini. Sehingga berapa tahun kemudian, yang ketika peresmian itu, bukan Lee Kuan Yew lagi yang jadi Perdana Menteri, tetapi penerusnya, tapi di sana, ini cerita mentor ya, saya sendiri tidak di sana waktu itu, dia sendiri yang orang Indonesia, ketika ikut di perayaan itu, merasa terharu sekali karena feel-nya dia dapat bahwa dream come true. Ya, mari kita punya impian dan rasakan kenikmatannya ketika impian itu sudah kita capai. Itu dari saya. Oke. Sebelum kita closing speech, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya, waktunya cukup ya. Saya kira Sudah cukup ya. Oke. Ya. Terima kasih sekali untuk malam hari ini kita punya pembicara Pak Randy Budi, Pak Andran, terutama guest speaker kita Bu Maya Ervida dan teman-teman kita yang hadir, Gani, Hari, Ilham, Lina Aida, Pak Nengah Musa, NP, Ibu Pisya juga dengan Ibu Yulia. Kita tetap ada acara Inspirational Charity ini setiap minggu malam. Jangan bosan-bosannya sharing di sini bertemu dengan kita dan juga bisa sebarkan Inspiration Charity ini kepada sahabat orang-orang kekasih kita. Itu aja, terima kasih dan bye, selamat malam. Terima kasih Pak semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu semuanya. Ya, Terima kasih. Maya. Oke, kita end Makasih, meeting for Pak. all ya. Makasih Oke, Ilham. makasih. Yo, bye-bye. Pak Heri, Mas Gani, makasih. Ya.